Qul barakalaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi doa yang harus kita mulai, yang menjadi dasar dalam berumah tangga, dasar berkeluarga adalah berkah. Maka kata kunci berkeluarga itu bukan sakinah, bukan mawadah dan rahmah. Ini catatan penting. Jangan doakan sakinah, mawadah dan rahmah sebelum berkah. Karena berkah itu imam, sakinah, mawadah dan rahmah itu makmum yang akan hadir seiring dengan keberkahan. Ikhwatal iman, a'azakum jami'an, teman-teman semua, saudara-saudariku, ikhwan wa hafillah, jamaah kajian musyawarah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini Allah kembali pertemuan kita dalam kajian bulanan kita seputar Tarbiyatul Usrah, ya, pendidikan berkeluarga, yang kita niatkan dalam rangka untuk mengokohkan keluarga kita sebagai bagian yang penting, bahkan terpenting setelah diri kita, supaya menjadi keluarga-keluarga yang penuh rahmah, ya, penuh barokah, sakinah, mawadah dan rahmah. Dan di kesempatan di siang hari ini tentu kita mengucapkan, ya, bagi beberapa orang yang hari ini sakit atau berhalangan, semoga Allah berikan bagi yang sakit kesehatan, bagi yang berhalangan pun diberikan, ya, kebaikan dan dimudahkan urusannya. Ya, saya ingat di sini juga ada, ya, Dinda, Mbak Dinda baru lahiran, ya, istrinya Ray, ya, baru lahiran. Udah berapa bulan, ya? Udah berapa hari, ya? Udah lahiran, ya, kalau nggak salah, ya. Termasuk tahniyah untuk Ray Bayang yang baru saja jadi ayah. Semoga ini juga menjadi salah satu, ya, bagi kita semua yang punya anak mendapatkannya juga namanya, ya, sebuah kebaikan lewat anak yang nanti kelak menjadi qurrata ayun bagi kita semua. Dan tentu kita berada di penghujung bulan Sya'ban, yang kita tahu kurang dari sepekan kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah sesuatu yang bagi kita seorang mukmin sangat spesial, di mana kita memiliki giroh yang tinggi untuk dalam hal ini beribadah secara maksimal di bulan Ramadan. Dan kalau ditanya apa motivasi kita beribadah di bulan Ramadan, maka kita tentu menjawab karena kita merasa terpanggil sebagai bagian dari orang-orang yang disapa oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi di antara yang menjadi dasar motivasi kita berpuasa, kita merasa kita adalah orang-orang yang beriman. Maka dasarnya adalah keimanan. Ibnu Abbas berkata bagi kita, ya, kalau sebuah ayat dimulai dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu, maka kalimat setelahnya adalah syarat yang mendukung keimanan tersebut. Jadi kalau ada sebuah ayat yang memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kalimat setelahnya adalah syarat dan kewajiban yang mendukung keimanan tersebut. Dan kepuasa yang diwajibkan kepada kita satu di antara syarat yang menunjukkan keimanan. Sayangnya kita merasa bahwa seolah-olah bahwa yang membuat kita beriman itu hanya ibadah puasa saja. Padahal ada ayat lain yang sering kita dengar yang justru menjadi momentum kita untuk bermuhasabah diri, yaitu firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang sempat kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi Allah katakan hai orang-orang beriman, menunjukkan bahwa syarat setelahnya juga itu menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai urusan puasa kita semangat, karena kalau ditanya saya beriman alhamdulillah, tapi giliran mengurus keluarga kita nggak semangat. Ya, jangan sampai urusan keluarga dianggap urusan sepele.
Dianggap urusan sepele karena kita merasa bahwa dia tidak merasa menjadi bagian penting, padahal Al-Quran membuat sebuah isyarat bahwa setelah Allah sapa dengan hai orang beriman, Allah ingatkan jaga diri keluarga dari api neraka. Makanya di antara rangkaian ayat-ayat ibadah tentang Ramadan, maka Allah selipkan di ujung ayat tentang rangkaian ibadah Ramadan yang terkait dengan perbaikan keluarga. Ya. Jadi Ramadan yang berupaya setiap orang itu memperbaiki diri, ternyata di ujung ayat tentang Ramadan Allah ingatkan tentang perbaikan keluarga. Ayatnya surat Al-Baqarah 187. 183 kewajiban puasa, 184 tentang bagaimana kita mengqadha jika safar atau dalam keadaan sakit, 185 terkait dengan bagaimana kita juga berkaitan dengan Al-Quran, ya, baca Quran. Ayat 186 kewajiban kita berdoa. Ayat 187-nya Allah katakan ukhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian di malam hari Ramadan untuk melakukan rafats. Makna rafats itu, ya, maaf ini dari sisi ilmu ya, rafats itu menurut para ulama adalah pembicaraan cabul. Dia dihalalkan kalau suami istri. Suami istri itu berbicara suatu yang cabul, porno, itu halal. Dan itu Allah tegaskan di bagian ayat tentang Ramadan. Ya. Menunjukkan bahwa ayat tentang Ramadan tidak bisa lepas terkait dengan suami istri. Kalau bicara keluarga, bicaranya tentang suami istri. Dan itu di antaranya disebutkan dari rangkaian ayat 183 ditutupnya di 187. Kenapa sampai ayat 187 ini hadir? Ada sababun nuzulnya. Di antaranya sebagian ulama mengatakan sebagian sahabat begitu turun perintah ibadah Ramadan, banyak yang salah paham sambil bilang gini, maaf sayang, selama Ramadan aku pengen fokus ibadah, tolong jangan ganggu-ganggu, kita beda rumah ya. Aku mau fokus nih. Fokusnya adalah aku mau ngejar target hafalan, aku mau target lain, kamu selama sebulan aku anggurin. Ayat ini membantahnya. Sehingga ayat ini menjadi sebuah hal yang, hei, jangan kau haramkan apa yang Allah halalkan. Dihalalkan bagi kalian, cuman jangan siang hari aja, malam hari. Malam hari kalian lakukan apa yang menjadi kebutuhan kalian dan itu menjadi berpahala. Kenapa? Hati menjadi tentram, jiwa menjadi tenang, itu yang dipahami. Gara-gara ayat inilah sampai-sampai para ulama menyimpulkan bagaimana para ulama menjadikan, mohon maaf ya, walaupun di sini ada anak-anak kita, tapi kebutuhan suami istri itu dipenuhinya justru semakin banyak di bulan Ramadan. Ya, pernah dengarkan riwayat salah satunya perkataan Muhammad bin Sirin ya dalam kitab Mu'jam Kabir ya. Di antaranya beliau mengutip kebiasaan salafus soleh dan sahabatnya. Beliau mengatakan kebiasaan sahabat bernama Ibnu Umar. Kata beliau, rubbama Ibnu Umar aftara alal jima. Ibnu Umar senantiasa berbuka puasa dengan berjima. Jadi iftornya Ibnu Umar itu beda. Bukan kurma, bukan yang lain, tapi tidur sama istrinya. Ya, mau dicoba silakan. Iftornya dia. Ada yang bertanya begini, mengapa? Ada yang bertanya muridnya, mengapa kok iftornya aneh gitu ya? Orang mah korma, kolak gitu, dia malah tidur sama istrinya. Jawaban dia, karena aku teringat ayat ini, agar aku memberikan hak keluargaku yaitu istriku di awal malam, agar aku puas memberikan hak Tuhanku di akhir malam. Isyarat kalimat Ibnu Umar ini memberitahu bahwa Ibnu Umar itu punya manajemen waktu yang menunjukkan bahwa
dalam rangka perbaikan diri di bulan Ramadan, jangan melupakan perbaikan keluarga. Maka kalau ada kita di bulan Ramadan itu menjalankan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dilanjurkan para ulama, sejatinya perbaikan-perbaikan dalam keluarga itu terjadi di bulan Ramadan. Gimana Ustadz memperbaiki keluarga yang di bulan Ramadan? Pertama, apa dasar kita berkeluarga? Di antara kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam masalah, terutama masalah keluarga. Mulai dari konflik yang gak selesai, anak yang mungkin membantah, atau mungkin hubungan yang tidak hangat dengan pasangan, atau utang, atau banyak hal. Ada sebuah momen yang mudah-mudahan kalau kita praktekkan di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan kebaikan yang setelah Ramadan itu justru kita menjadi pribadi yang lebih baik. Di antaranya adalah bahwa kebutuhan kita dalam keluarga itu terpenuhi dengan hadirnya bulan Ramadan. Apa itu? Bahwa keluarga yang dijaga oleh Allah, yang dia akan menjadi keluarga yang kokoh, ada keluarga yang sesuai dengan apa yang didoakan Nabi di awal nikah. Apa doa Nabi di awal nikah? Nabi mendoakan setiap keluarga dengan barakaulaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Keberkahan atasmu dan atas orang sekitarmu, dan kalian dikumpulkan dalam kebaikan. Ayat ini memberitahu tentang betapa fondasi dasar keluarga itu berkah. Berkahnya pakai dua kalimat. Pertama laka, yang kedua alaika. Ya. Kalau laka, kata para ulama, itu keberkahan atas sang pengantin. Jadi pengantin itu didoakan dengan kalimat laka. Alaika menunjukkan keberkahan atas orang di sekitar pengantin, alias orang yang menikah. Ipar merasa bahagia, mertua merasa nyaman, tetangga, sahabat dengan pernikahan mereka mendapatkan kebaikan. Maka apa yang menjadi sebuah bukti bahwa rumah tangga itu bahagia adalah dengan berkah. Makanya Aqil bin Abi Thalib menolak doa yang disampaikan kawannya kepadanya. Doa yang disampaikan kawannya kepadanya apa? Yang selama ini sering kita bacakan kepada para pengantin baru, dan doa ini dihukumi makruh oleh para ulama walaupun tidak sampai haram. Apa bunyi doanya? Birrifa'i wal banin. Semoga kalian rukun dan banyak anak ya. Semoga rukun dan banyak anak ya. Dan doa ini langsung beliau tolak dan kalimat la taf'alu dzalik. Jangan kalian lakukan itu. Jangan ngomong begitu. Saya enggak suka. Sampai kawannya nanya, "Lu mana kuliah Aba Yazid? Saya harus ngomong apa? Saya doain kamu apa?" Qul barakalaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi doa yang harus kita mulai, yang menjadi dasar dalam berumah tangga, dasar berkeluarga adalah berkah. Maka kata kunci berkeluarga itu bukan sakinah, bukan mawadah dan rahmah. Ini catatan penting. Jangan doakan sakinah, mawadah dan rahmah sebelum berkah. Karena berkah itu imam, sakinah, mawadah dan rahmah itu makmum yang akan hadir seiring dengan keberkahan. Sehingga sesuatu yang tidak berkah maka susah mendapatkan kebahagiaan. Contoh tadi, kenapa seorang Aqil sahabat ini nolak didoain rukun? Bukannya rukun itu baik? Kan enak ya rukun, gak pernah ribut. Rukun kalau tidak berkah, khawatirnya rumah tangganya kayak Abu Lahab. Abu Lahab kan the best couple di zamannya. Dengan siapa? Dan Ummu Jamil. Wah, dia mesra banget, kompak dalam kemaksiatan. Jangan berpikir teman-teman di sini rukun nggak pernah ribut, tapi kompak dugem bareng. Kompak buat apa? Ya, melawan yang namanya syariat. Ketika kita kompak ribut tapi melawan syariat, dia rukun sih, tapi nggak berkah. Di dunia mungkin orang terkesima, di akhirat
dia menjadi orang merugi. Makanya kalau kita dasarnya berkah, rumah tangga itu nggak sebatas di dunia, tapi lebih jauh lagi sampai ke surga. Yang pertama itu. Makanya ketika kita mendoakan berkah, maka kita mendapatkan apa yang menjadi sumbernya. Bukan rukunnya tapi berkahnya. Bukan anak banyaknya tapi berkahnya. Begitulah rumah tangga Nabi. Misalnya walaupun Rasulullah dengan Aisyah tidak punya anak, tapi karena rumah tangganya berkah, mereka bisa merasakan kebahagiaan yang selama ini enggak diperoleh orang-orang sekitarnya. Bahkan mereka menjadi rumah tangga yang memberikan manfaat. Aisyah sebada Rasulullah wafat menjadi guru ngaji para sahabat. Beliau ahli fikih yang mengajarkan sahabat-sahabat yang lain. Berarti beliau menjalankan misi dari keluarga Nabi, yaitu meneruskan risalah kenabian sebada Rasulullah wafat. Siapa itu? Aisyah. Makanya diantara hikmah kenapa Aisyah dinikahi oleh Rasulullah waktu kecil, ini yang membantah kena suuzonnya sebagian orang-orang tuh kan yang dengki sama Islam, akan bilang gini, Rasulullah itu pedofil tuh yang memang punya niat busuk dalam hatinya, orang munafik, orang sini. Rasulullah pedofil, nikahi Aisyah umur 9 tahun, umur 6 tahun bahkan sudah dilamar. Bahkan baru dia merasa bahwa Rasulullah menikahi Aisyah itu karena punya nafsu syahwat ya, karena pada anak kecil. Padahal dia tidak tahu diantaranya hikmah kenapa Aisyah dinikahi sejak kecil, karena Aisyah adalah istri Nabi yang kelak mewarisi berbagai macam perilaku Nabi di dalam kehidupan rumah. Karena hadis-hadis tentang rumah tangga, kalau kita telusuri itu dapat kabarnya dari Aisyah. Dan Aisyah bisa dengan memorinya yang kuat merekam kejadian bersama Nabi, dan itulah yang menjadi pelajaran. Selama ini kita tahu kehidupan Nabi dari mana? Kalau bukan dari orang terdekatnya, kan nggak bisa. Nabi sembarangan cerita sama orang. Ya, Nabi nggak, yang cerita adalah yang mengalaminya. Para sahabat nggak bisa duga-duga. Misal Abu Hurairah bilang gini, kayaknya sih Abu Hurairah orang dekat sama Nabi, tapi Abu Hurairah tidak bisa masuk dalam rumahnya Nabi. Abu Hurairah hanya sebatas lagi jalan bersama Nabi, tapi dia nggak tahu. Ya dia nggak bisa bersama Nabi. Ya kenapa? Karena untuk misalnya bersama Nabi, tidur bersama hanya istrinya. Siapa yang melaporkan sampai misal Rasulullah mencumbunya, Rasulullah kami tidur bersama, Rasulullah tidur di pangkuan kami, bahkan kami mandi bersama. Itu adalah istri Nabi. Dari situlah kita tahu betapa Nabi romantis. Dari mana hadis ini tahu? Dari Aisyah. Jadi dan Allah takdirkan Aisyah tidak memiliki anak supaya apa? Allah berikan dia salah satunya tanggung jawab menyampaikan apa yang terjadi bersama Nabi sepanjang hidupnya sebagai salah satu mata rantai dari risalah. Karena kalau dia sibuk dengan anaknya, maka dia mungkin tidak bisa menjalankan peran ini untuk mengambil apa yang diamanahkan kepadanya. Bisa jadi kalau istrinya dia sibuk nggak sempat, hanya Aisyah ya. Makanya begini ya. Maaf nih saya melenceng sedikit, ada orang-orang yang diuji ketika dia ternyata tidak memiliki keturunan atau apapun. Jangan berpikir hidupnya selesai, tapi dia harus mencari suatu hal yang belajar Aisyah. Jangan-jangan memang hidupku bukan untuk mengurusi nanti keturunanku, tapi untuk mengurusi yang lebih luas, umat. Ada yang harus kita ambil gitu. Seperti Aisyah yang akhirnya meskipun dia dalam hal ini tidak memiliki anak, tapi dia memiliki murid yang kelak menjadi ulama-ulama. Salah satunya adalah Urwah bin Zubair, keponakannya, karena anaknya dari Asma ya. Asma kan nikah Zubair dan punya anak Urwah. Urwah ini salah satu fakih di zaman itu yang berguru langsung dari bibinya nama Aisyah. Jadi ini kalau kita ambil bagaimana hikmah berkahnya keluarga Nabi. Berkahnya keluarga Nabi itu situ. Nah, poin berikutnya, catatannya adalah kalau kita tahu bahwa berkah itu dasar yang harus kita cari,
dan berkah itu yang menjadi ke dasar bagian. Maka sungguh rugi rumah tangga yang awal nikah, yang dicari, yang dipikirin itu adalah cari rumah dulu, KPR enggak ya, isinya harus ada ini enggak ya. Sungguh rugi orang yang saat berumah tangga pemikiran dia sebatas punya rumah, punya kendaraan, tapi dia tidak mengisi rumahnya apa yang membuat rumah tangga ini berkah. Sebab kalau rumah tangga berkah, Allah selamatkan dia dari hal-hal yang rusak. Kan ingat rumusnya berkah apa? Berkah mananya apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dan kalau kebaikan bertambah, rumusnya apa? Innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan yang bertambah kan banyak mengusir keburukan. Air ini kalau keruh dituangin yang jernih, lama-lama apa? Bening. Karena kebaikan itu akan mengusir. Kita tidak bisa mencegah ada kejahatan, keburukan, orang yang ngincar. Maaf ya, ada di antara suami istri sini, suami yang mungkin diincar sama pelakor, ada yang mungkin istri yang mungkin ada yang ingin merebutnya ya. Selain pelakor ada pebinor. Ya, ada penakor, perebut anak orang, ada. Anak kita ini banyak yang ngincar loh. Jangan berpikir bahwa anak kita bukan aset penjahat. Penjahat menangkap juga momen bagaimana mereka memasukkan pemikiran-pemikiran. Misalnya saya dikirim screenshot dari sebuah grup mendidik keluarga, tayangan apa tadi di Netflix apa ya, yang dialognya bagaimana mengajarkan ke anak untuk menerima LGBT ya, yang tanduk itu betul. Ini kan tadi barusan saya terima itu ya. Itu sampai dia bilang, sampai dialognya nih, sampai direkam, dan anak-anak tanpa sadar nonton itu. Jangan berpikir bahwa anak-anak kita itu nggak punya yang namanya direbut. Mereka adalah mangsa atau target yang akan meneruskan jejak mereka. Lihat dialognya. I'm not here to judge anyone. You can be who you are. That doesn't bother me. What does bother me are things like this. Gitu. Ya, di Netflix nih. Nih saya ingat banget dialognya, dia yang tanduk itu. Artinya dia ingin memberitahu bahwa ya anak-anak kita juga nah pertanyaannya adalah, kita tahu musuh keluarga itu yang menyelamatkan siapa? Keberkahan. Ketika kita tidak bisa menjangkau secara teknis hal-hal karena kita nggak pandai berkomunikasi, kita ini, maka keberkahan yang merapikan semua. Itulah hikmahnya kenapa Ibrahim, meskipun secara konsepnya pertama jarang ketemu suami, jarang ketemu anak dan istri. Istrinya ditinggalin tempat yang tandus, tempatnya juga jauh, ditambah lagi misalnya banyaklah yang gak ideal. Tapi Allah berikan mereka, jadikan mereka keluarga terbaik. Jawabannya mereka ada keluarga yang diberkahi. Maka pada saat kita merasakan banyak isu masalah, maka yang kita harus pikirkan, jangan-jangan memang karena rumah saya belum diberkahi, keluarga saya belum diberkahi. Nah, momentum Ramadan, momentum untuk mengumpulkan keberkahan itu. Setiap hari aktivitas yang kita lakukan bulan Ramadan itu berkah. Coba deh hitung dari awal. Pertama, bangunnya kita di pagi hari, sahur pasti di pagi hari. Ya, nggak ada orang yang sahur kecuali anak bocah yang sahurnya jam 10 ada. Ya, itu latihan, wajar lah, itu bukan sahur. Tapi sahur di pagi hari. Yang pertama adalah bangun pagi saja sudah berkah. Siapapun di antara kita yang konsisten bangun sebelum subuh dan tidak tidur lagi, maka dapatlah kita doanya Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi hari. Maka apa ya, kadang-kadang menjaga rumah tangga dari masalah itu bukan dengan kita harus memahami dulu psikologi, itu penting. Komunikasi itu penting. Tapi yang paling penting pertama adalah jangan kita meremehkan hal yang disabdakan Nabi, bangun pagi. Coba deh rutinkan sebelum subuh bangun, jangan tidur lagi. Tidur ba'da subuh, berapa kali saya sampaikan, itu mencabut keberkahan. Ya. Apalagi kalau susah, apalagi kalau anak-anak. Saya ini jadi konselor anak remaja dari tahun 2002.
Sampai sekarang 1400-an anak saya tanganin bermasalah yang skala berat, besar, kecanduan, penyimpangan seksual dan macam-macam ya. Saya mendapatkan dua kesimpulan bahwa anak bermasalah itu cirinya dua. Jadi anak bermasalah atau bukan anak deh, pribadi bermasalah cirinya dua. Kalau kita nemuin pasangan kita, anak kita punya dua masalah ini, punya dua ciri ini, itu bermasalah. Walaupun dia mah sering sedekah, dia mah rajin nih, tapi kalau dua ciri ada, bermasalah dia. Yang pertama, bangunnya suka kesiangan. Ya, pertama nih, bangun suka kesiangan, susah bangun pagi, anggaplah itu. Tapi dia orangnya baik, itu katanya enggak, belum berkah hidupnya, bangun suka kesiangan. Ya. Kenapa bangun suka kesiangan? Indikator orang bermasalah, pertama dia melawan sunatullah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai pakaian untuk tidur, kami jadikan siang untuk beraktivitas. Ingat, malam itu untuk tidur, siang beraktivitas. Manusia yang bermasalah jam biologisnya terbalik. Malam begadang, siang bobo bablas. Sudah melawan. Nah, kata para ulama, siapa yang melawan sunatullah dalam dirinya, dia melawan hukum Allah yang lain. Makanya hati-hati kerja di bidang entertain atau apapun, kalau sudah mengganggu jam biologis, berpikir ulanglah antum teruskan itu. Saya termasuk orang yang dulu agak ngomong keras. Jadi waktu itu saya diundang sebuah stasiun TV, terus mereka minta kajian internal para produser, karyawan gitu ya. Terus saya nggak sengaja ngomong gitu ya. Saya bilang orang bermasalah itu bangunnya suka kesiangan gitu. Terus ada satu karyawan yang dia sekarang udah pindah, dia itu dulu sebelumnya kameramen gitu. Dia langsung bilang, Ustadz pas banget nih gitu. Saya ngerasain Ustadz, dulu tuh saya jadi kameramen itu, saya lulusan pesantren. Dia lulusan pesantren tapi jadi kameramen itu. Itu saya kerja berita sampai jam 3 pagi. Kalau udah capek tidur bablas, sholat subuhnya jam 6, jam 7 gitu ya. Sholat subuh menjelang duha kan gitu ya. Ya. Udah gitu saya ya udah tidur lagi aja gitu. Wah, pokoknya itu yang namanya udah maksiat itu udah susah saya kontrol tuh Ustaz. Gampang banget lah pokoknya, udah susah, pokoknya saya ikut-ikut aja gitu. Akhirnya saya dikenalin sama seorang wanita lulusan pesantren juga. Dia cuma ngasih satu syarat. Syaratnya adalah mau nggak kamu jadi suami yang bangunnya selalu jam 3 gitu. Dia syaratnya gitu doang. Jadi istrinya itu ngasih syarat pernikahan, saya nggak butuh rezeki kamu, tapi kamu pasti bangun jam 3 dan tahajud bareng gitu, minimal seminggu sekali. Wah, itu awalnya saya bilang berarti otomatis saya ninggalin pekerjaan kan. Saya mikir dia mau nerima kalau saya bangun gitu. Akhirnya saya pindah, tapi di stasiun TV yang sama, tapi di bagian administrasi lah, atau bagian pokoknya yang karyawan bener lah gitu, yang bukan kerja berita. Jadi pulangnya jam 7 lah paling lambat. Bisa tuh pola itu. Dan terasa banget ya Allah, terjaga diri saya. Jadi bermasalah itu satu. Makanya saya itu kalau menterapi orang, menterapi jam biologis dulu. Datang ke saya, Ustadz ini, antum mau berubah? Iya. Sama abis ini selalu bangun jam 3 lapor sama saya, terus sholat subuh berjamaah di masjid, setelah itu nggak tidur lagi, kalau mau tidur setelah syuruh. 40 antum lakukan, insya Allah jadi orang baik. Terapinya gitu. Karena Nabi mengatakan ya man sholatil fajri, khusus subuh, arba'ina yauman kutibat lahu baro'atan minan nar wa baro'atan minan nifaq. Siapa yang sholat subuh, sholat fajar 40 hari tanpa putus, maka Allah akan membebaskan dirinya dari api neraka dan dari perilaku maksiat. Makanya pelaku maksiat itu terapi pertamanya adalah sholat subuh, tidak tidur lagi selama 40 hari, nggak boleh putus. Jadi berani nerima challenge ini, insya Allah sembuh. Itu pertama. Ciri kedua orang bermasalah itu adalah lama di kamar mandi. Inna hadhil hashushah mutadoroh.
Sungguhnya toilet dan kamar mandi tempat paling banyak dikunjungi jin dan syaitan. Jadi apapun alasannya nggak boleh kamar mandi dibikin nyaman gitu, nggak boleh. Bikin supaya banyak baca gitu bagainya terus begini, nggak boleh. Kamar mandi sekedar buang hajat satu selesai. Nggak boleh sambil nyari inspirasi gitu ya di kamar mandi. Kalaupun antum terinspirasi, yang menginspirasi itu setan. Karena itu markasnya setan. Itu kita mendatangi markasnya langsung dan kita merasa nyaman. Kalau di dalamnya itu cukup buang hajat, maaf, mau mandi, mau BAB, mau BAK, selesai udah keluar. Kalau mau cari inspirasi di perpus, inspirasi di taman, di musola, lebih berkah. Lah ini inspirasi di kamar mandi, markasnya setan. Tahu-tahu jahat gitu. Itu idenya ide konyol semua, setan bilang soal baik itu. Makanya saya termasuk orang yang kalau ada dua masalah ini bermasalah gitu. Nah, momentum Ramadan, momentum itu mau pasangan kita tengok diri masing-masing. Siapa di antara antum tengok, ih saya banget Ustaz, gua susah banget bangun pagi. Perbaiki. Subuh sekarang subuh 4.20, 4.42. Ya kalau kita sahur katakanlah jam 4, jam 3 lah, setengah 4 lah, sunnah 2 rakaat dulu, banyakin istighfar. Ingat, satu kebiasaan di bulan Ramadan yang muslim lalai itu adalah ketika Allah menyuruh kita di waktu sahur beristighfar, kita justru nonton tayangan lawak menjelang sahur. Hum fi asfarihim yastaghfirun. Mereka di waktu sahur banyak beristighfar, kita banyak ketawa. Padahal waktu terbaik itu adalah di waktu sahur, banyak istighfar. Jadi pertama, pintu keberkahan pertama yang teman-teman bisa lakukan pertama apa? Bangun pagi aja rutin. Itu rutin. Minta sama sama anak, yuk rutinin yuk. Kan sebenarnya mudah loh. Mudahnya gini. 30 hari dibantu lewat program Ramadan. Sisanya tinggal nambah 10 gitu loh. Habis Ramadan tuh tambah 10 hari lagi. Makanya kalau bisa Syawalnya jangan berhenti. Puasa Syawal itu setelah itu kalau bisa gitu. Kan tambah 6. Kan satu Syawalnya gitu kita nggak boleh puasa, nanti pas tanggal berikutnya baru puasa lagi, insya Allah tuh berarti ada 7 hari kita rutinin, tinggal 40 lah, dan insya Allah. Makanya ada kisah disampaikan oleh Imam Naisabur ketika suatu hari ada seorang muslimah itu didatangi seorang lelaki di sebelah rumahnya, tetangganya yang mengajak dia berbuat zina. Kebetulan muslimah ini punya suami seorang dai yang ditugaskan atau berangkat jarang pulang di rumah. Nah, tetangganya ini seorang pemuda itu melihat si wanita ini kesepian, dianggapnya gitu, maka didatangi, diajaklah berbuat, saya tahu kebutuhan kamu, saya bisa puaskan hasrat kamu gitu. Dia kaget. Antara dia memang ada kebutuhan itu, tapi dia takut karena dia juga seorang muslimah yang punya adab. Dan dia bilang, kamu jangan macam-macam, suami saya itu seorang ulama atau seorang ustadz. Pulanglah suaminya. Ketika pulang diceritakan itu marah suaminya. Dan dia ingin membuat perhitungan, tapi akhirnya dia bertanya sama istrinya, engkau mau aku bunuh atau kau mau dia berubah mendapatkan hidayah? Istrinya tentu bilang, ya tentu aku ingin dia berubah, itu lebih baik daripada engkau membunuhnya karena cemburumu. Kalau kau ingin membuat dia berubah, maka kalau dia datang lagi saat aku tak ada, engkau boleh menerima ajakan dia untuk tidur. Kaget. Maksudnya gimana? Tapi kasih syarat. Syaratnya adalah kalau dia minta itu, aku akan menemani kamu tidur, tapi syaratnya adalah engkau sholat subuh dulu berjamaah di masjid dan sampai syuruk enggak tidur, zikir selama 40 hari. Kalau 40 hari engkau lakukan itu rutin, hari ke-41 engkau datang, aku siap untuk tidur sama kamu. Suaminya ngajarin. Kaget istrinya, lantai kok dia benar-benar mau? Tidak mungkin, karena Allah mengatakan aqimis sholah inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Tegakkan sholat. Makanya
ayat Allah itu berkaitan sholat itu bukan ngomong gini, i'mal sholat. Selama ini kita kerjakan sholat. Ya makanya pertanyaan yang benar ke anak bukan gini, udah kerjakan sholat belum? Yang benar udah tegakkan sholat belum? Gitu. Yang benar itu perintah Allah tegakkan sholat. Kita selama ini apa? Kerjakan sholat. Makanya sholatnya nggak ngefek, maksiat tetap. Perintah Allah apa? Aqimis sholat. Makanya doanya Nabi Ibrahim apa? Robbi ja'alni muqimas sholati, muqimas sholat. Bukan pengerja sholat, bukan. Makanya orang kalau sholatnya nggak mukiman, di antara sholat mukimah adalah sholat yang tadi on time, tepat waktu, kalau laki-laki berjamaah di masjid, ya, dan dia tidak tidur lagi begitu. Wanita ini bilang, tapi kok, nah dia kan tetap, nanti kalau dia benar-benar tetap mau gimana? Ya sudah, aku harus menceraikan engkau dan engkau menikah dengan dia biar kau tidak berzina. Bayangkan. Seorang suami bawa ngomong gini, bukan berarti nggak cinta, dia yakin akan ayat ini. Sampai akhirnya suaminya, kalau engkau memang tidak mau dia berubah, ya sudah pilihannya, aku akan memuaskan cemburuku dan aku bunuh dia. Karena kalau aku ketemu dia, ya pasti tidak ada satupun laki-laki yang tidak cemburu istrinya diajak begitu kan. Tapi dia menahan diri, makanya suruh istrinya gitu. Besoknya dia berangkat lagi, datang lelaki jahat tadi, tetap nawarin gitu. Ayo mbak, ya aku bisa puaskan kamu sebagian. Dia bilang, saya mau gitu. Oh, pemuda ini senang, wah senang. Tapi jangan satu syarat. Apa? Engkau sholat subuh berjamaah dulu di masjid selama 40 hari. Tak boleh putus. Kalau putus nggak bisa. Dan harus ada saksinya engkau sholat di sana. Oh, laki ini berpikirnya sederhana, oh, gampang. Ah, cuman 40 hari. Berarti hari ke-41 saya bisa tidur di Anda. Iya. Akhirnya dia berniat jahat awalnya, 40 hari lagi lihat aja gitu, dia puas gitu, dia berpikir gitu, ditandain ya. Kalau kita nandain sekarang gampang, beli Indomie sekardus gitu 40 gitu ya. Makan sehari satu, sehari itu 40 hari habis gitu. ini ini cerita lala apa suami yang ditinggal nifas ini. gitu beli Indomie 40 gitu ya. Nah singkatnya dia datang, awal pertama mungkin niatnya gitu, ah jelek nih ya pokoknya ini. Hari kedua, hari keempat ketika dia komitmen, hidayah turun, nikmat banget subuh itu, dia zikir sampai suruh, ya Allah. Hari ke-40 diterusin 41 kan ternyata 40, ternyata di 41 jadi biasa. Begitu udah hari 41 dia lewat selesai syuruk dari rumah itu, wanita ini bertanya, hai fulan, kaget. Dia udah nggak mikir lagi, kaget, ya Allah, kamu masih ingat saya? Bergetar dia takut, nangis, tinggalin itu. Wanita ini cuman mau ngingetin, ya sudah. Maka dia pun akhirnya menangis, laki-laki ini. Dia nggak pikir lagi kepada wanita tadi, udah nggak ada berpikir melanggar Allah, dan dia pun akhirnya mengadu kepada salah satu ulama, namanya Imam Naisabur, dan ulama ini pun menganjurkan dia untuk dia pindah dari kota tersebut, belajar mengaji di tempat yang lain karena khawatir bertemu lagi dengan wanita ini dan imannya jadi rusak. Jadi dia tahu hari itu dia terjaga, tapi belum tentu pada saat imannya turun dia bisa terjaga. Di antara ciri orang yang bisa lepas dari masalah kemaksiatan adalah subuh, ya. Jadi rutin ini, ya. Jadi jangan mikirin komunikasinya ntar. Ya, itu boleh. Ya, ada Mbak Desi nih, ya, bisa belajar nanti. Subuh, makanya nih momen Ramadan. Yang kedua, saat Ramadan kita, apa kata Nabi? Pintu keberkahan berikutnya setelah subuh apa? Sahur. Tasahharu fa inna sahuri al-mubarak. Sahurlah kalian, kata Nabi. Dalam sahur itu ada keberkahan. Sahurnya kita itu dalam rangka apa? Mencari berkah. Makanya jangan meremehkan sahur. Ini bukan sok kuat-kuatan. Gua kan six pack, ngapain sahur, biasa. Ini bukan masalah kita six pack apa one pack gitu ya. Yang penting tuh sahur udah. Ini karena kita cari berkah. Makanya nih satu, jangan pernah seorang muslimah yang haid berpikir
Ya kan saya nggak puasa. Fatwa para ulama dalam Lajnah Daimah, para ulama-ulama kibar yang terkumpul dalamnya ada Syekh Al-Utsaimin, ada Syekh bin Baz, yaitu ulama Saudi mengatakan disunahkan muslimah ikut sahur walaupun haid. Supaya apa? Rumah tangganya berkah. Anggap dia sarapan yang lebih awal, dia hanya ingin mencari berkahnya. Jadi ibu-ibu nih, walaupun dalam keadaan haid sahur aja. Jangan bilang, oh enggak aku. Dua, tuh saat pagi aja udah terkumpul pintu keberkahan. Tiga, pintu keberkahan berikutnya adalah lewat makan bareng. Ngumpul sekeluarga, hadis riwayat Abu Daud, fajtami'u ala ta'amikum, makanlah kalian bareng-bareng. Wadhkuru smallahi alaih, sebutlah nama Allah di dalamnya. Yubarak lakum fih, niscaya turun keberkahan kepada kalian. Turun keberkahan itu dari makan bareng. Rasul tuh nggak suka orang makan sendiri-sendiri. Makannya bareng. Makan bareng itu cirinya 5. Jangan ngaku makan bersama kalau nggak penuhi 5 ciri ini. Yang pertama sebut makan bareng, kata para ulama adalah wujuhu ila ta'am, menghadap ke makanan. Makanya bukan makan bareng sambil nonton TV gitu. Nggak, makan bareng itu fokus, hidangkan, kita menghadap, melingkari itu ke makanan. Biasain kalau perlu kita, kalau saya kalau bulan Ramadan itu makannya itu di lesehan gini kayak gini sama anak dan istri, taruh di sini, kita gitu menghadap makanan. Yang kedua disebut makan bareng, kata para ulama adalah mengambil lauk dari wadah yang sama, bisa makan di tempat itu atau dibagi-bagi ke piring. Jadi boleh kita ambil, nah, atau kita bareng-bareng situ, sepiring bareng-bareng ya. Kalau suami istri sepiring berdua, segelas berdua, dan itu yang Nabi praktekkan. Ya, Nabi itu sepiring dan segelas berdua itu bukan karena irit nyuci piringnya, tapi nyari berkah. Maka biasain kita itu bareng-bareng. Bahkan urusan minum aja Nabi itu sisakan minum buat aku Aisyah, walaupun Rasul nggak haus. Supaya apa? Bahkan Rasul kalau minum itu dari bibir, di mana Aisyah nempelin bibirnya. Selain ada romantisme di sini, ada pintu keberkahan. Di gitu minum. Jadi jangan kita menolak. Ibu-ibu jangan protes ke suami, nawarin gitu, nih buat kamu ganggu program diet aku aja. Berkah bu. Minum sahur minum juga biasain. Ya. Jangan protes, kamu bekas jigong ngasih ke aku, yang gitu. Dia nggak tahu di balik jigong itu ada keberkahan. Tapi ya suami tahu diri juga, jangan mentang-mentang berkah minum dikumur-kumur, kasih. Nggak boleh. Yang ketiga, yang hujunlah ta'am, kemudian bagi. Yang ketiga disebut makan bersama jika saling mencicipi. Biasain ngambil sedikit kerupuknya. Cobain dikit, kalau menunya beda apalagi, kamu apa? Ayam goreng, cobain dikit ayamnya gitu. Kemudian suami bilang, aku cobain ya ikannya, dihabisin sama dia gitu. Saling mencicipi itu sunnah. Saling mencicipi itu sunnah, jadi boleh kita cicipin ya. Tapi perhatiin, jangan ayam kesukaan dia diambil, dicicipin, diambil semua, itu cicipin doang dikit gitu. Makanya di antara yang dilakukan emak-emak zaman dulu itu mensuapi anak itu berkah loh, dicobain dikit, cobain, itu bener. Emaknya nyobain dikit gitu ya, habis itu komplain, perasaan aku nggak makan-makan tapi kenapa gemuk ya gitu, lalu nyicipin mulu gitu ya. Jadi itu juga alasan rahasia kenapa ibu-ibu bilang perasaan jarang makan deh. Iya, nyuapin sering, nyicipinnya juga. Yang keempat disebut makan bersama ada tidak ada media yang menghalangi. No gadget, no media, no buku, no apa-apa. Jangan sok-sokan mengesankan orang pinter bawa buku atau Quran di meja makan. Maaf, salah tempat. Nabi nggak gitu amat.
Nabi enggak di meja makan mengesankan baca Quran, itu salah tempat baca Quran di musola. Di tempat itu amalannya adalah makan bareng. Ya, jadi para sahabat nggak gitu-gitu juga di bersama-sama terus bawa buku, bawa kitab gitu. Ini waktunya makan. Jadi jangan ada media. Yang keempat, jangan ada media apalagi handphone, kecuali kalau makan yang kita scan barcode untuk menu, ya nggak masalah. Tapi setelah itu taruh. Ya, berkaitan handphone ini salah satu aturan dalam keluarga yang harus disepakati itu adalah tidak ada gadget di meja makan. Itu. Dan ternyata aturan Islam ini itu ditiru oleh beberapa ahli di luar, ahli para keluarga. Di luar itu ada gerakan back to dining table, ya. Kembali ke meja makan, karena diantara yang hilang di bulan di keluarga-keluarga di era modern ini adalah kebiasaan makan bareng. Ya, kita nih ya. Makanya jangan pernah meremehkan untuk makan bersama, karena diantara yang hilang ini ada gini, apalagi kita nih rumah katakan di Bintaro, kerja di Jakarta, banyak yang berpikir kerjanya pagi, bangun subuh, sholat, habis itu kabur, sarapan bareng udah gak pernah, kemudian keluar di kantor jam 5, jam 6, berpikirnya gini, sampai rumah paling jam 8, kalau gua nahan makan di rumah, mahnya kambuh, makan di kantor, pulang nggak sempet makan, weekend sibuk dengan teman, sibuk dengan lain, makan bareng susah. Momentum Ramadan tuh momentum untuk membawa berkah, itu makan bareng, makan bareng. Makanya nih para suami yang kerja rutin, jangan begini, ini juga salah satu kesalahan mendasar bulan Ramadan, yang tiba-tiba banyak kerjaan numpuk sampai jam 1, sampai jam 2, paradigma gini, tanggung mau tidur, mendingan sahur dulu. Kemudian dia sahur sendirian, dia bilang sama istrinya, nanti kamu sendirian ya, aku udah sahur. Rugi. Dia akhirnya sahurnya nggak makan bareng. Harusnya ya udah, kalau mau dia misalnya ini, ya udah dia tidur, ntar bangunin ya, gitu, yang benar, makan barengnya. Jadi no media, no gadget, nggak ada di ruang meja makan tuh, nggak boleh ada. Yang kelima, ciri makan bareng menurut para ulama adalah yatahadas ma'ahum, saling ngobrol. Itu ciri makan bareng. Jadi bukan makan bareng itu diam-diaman, kan makan nggak boleh bersuara, lagi ngunyahnya nggak boleh. Setelah ngunyah ngomong, Nabi gitu. Kalau lagi ngunyah iya jomblang gitu, ya udah, itu mah bikin orang jijik. Telan dulu baru hari apa. Dan obrolan di dalam keluarga itu obrolan yang membuat kita nyaman, karena hati kita, perut kita lagi kenyang, obrolan itu mudah masuk. Mulai dari yang ringan-ringan, ya, di antara yang diajarkan nih, ini satu hal yang harus kita mulai dalam keluarga ya. Kaidah ngomong dalam keluarga adalah bicara tidak penting itu penting. Ya, tadi papa makan mie ayam enak banget loh. Itu kan gak penting banget, ngapain? Tapi penting dalam keluarga. Gak, mie ayam apa pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kan? Bagi dia penting. Itu penting. Ya, tapi dalam konteksnya adalah dia kan nggak ini bang, tapi dalam berkeluarga itu penting. Tadi masa di kantor tuh ada orang yang ulang tahun gini, nggak penting bahas, tapi menjadi penting. Tadi pagi aku nemuin coklat ketemu di ini. Jadi hal-hal yang kita temuin di jalan nggak penting, macet banget, nggak penting, tapi menjadi penting. Awalannya itu udah 3 tuh, bayangin ya. Sebelum sahur itu udah pintu keberkahan. Coba antum yang Ramadan 30 hari konsisten aja nih. Oke lah, kalau puasa berbuka bersama itu kan kita sulit konsisten untuk makan bareng lah ya. Ya karena kan jadwal berbuka itu kan banyak menanti, apalagi yang grup WA-nya banyak. Mulai dari grup reunian playgroup gitu ya.
reunian TK kan gitu ya. Buat kita akhirnya ya udahlah ya. Saya sendiri izin sama istri, ini bilang Abi kayaknya buka bareng cuman weekend, makanya saya nggak terima jadwal di weekend gitu ya. Weekend ya kalau habis asar saya nggak terima jadwal. Makanya beberapa yang bilang Ustadz ini aduh nggak bisa ya, saya kalau weekend itu jadwal ya sama keluarga gitu ya. Ya ada juga sih jadwal keluar kota, tapi yang di dalam saya sama keluarga. Ya diantaranya itu tadi saya udah bilang sama istri, Abi kayaknya buka bareng tuh, tapi insya Allah kalau sahur insya Allah bersama-sama gitu. Jadi sahur. Yang keempat, pintu keberkahan apa? Menanti datangnya azan. Ngapain? Istighfar. Pintu keberkahan berikutnya istighfar. Jadi para nabi, para ulama mengatakan biasain sambil nunggu azan itu ada istighfar, sebab istighfar itu tune up-nya seorang muslim agar energi ibadahnya kencang. Yang membuat kita bangun tengah malam itu bukan karena fisik kita kuat, karena kita bisa push up 100 kali. Ingat, orang bisa bangun tengah malam bukan karena dia bisa ngangkat barbel 200 kilo. Barbel yang 200 kilo bisa diangkat sama orang, tapi belum tentu kelopak mata yang beratnya di bawah 1 ons. Kelopak mata antum itu berapa kilo? Tapi orang yang mengangkat barbel 200 kilo nggak bisa ngangkat kelopak mata, karena yang membuka kelopak mata bukan otot fisik, tapi namanya hati yang bersih. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa sih saya susah bangun tengah malam? Karena hati kita kotor, belum di-tune up. Allah menyuruh kita istighfar di waktu menjelang subuh, itu tune up nanti agar bisa bangun di malam harinya. Jadi makanya kalau menjelang subuh setelah sahur jangan nonton sesuatu yang bertentangan, dianjurkan Nabi istighfar. Malah maaf banyak ketawa, banyak kakak. Setelah kita ngobrol panjang sama keluarga lihat meja makan, beresin, ada waktu subuh berangkat ke musola atau ke masjid, lebih awal istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal 100. Minimal 100. Astagfirullah, astagfirullah. Yang terbaik kata para ulama, doanya istighfar waktu pagi itu sayyidul istighfar. Yang hafal sayyidul istighfar maka bersyukurlah, karena inilah istighfar terbaik. Tahu sayyidul istighfar? Hafal? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang memang, tapi rutinin. Sayyidul istighfar itu di pagi hari, dia tune up terbaik. Hati kita kalau ada karat-karat itu bersihin. Jadi yang membuat kita bisa bangun tengah malam itu bukan fisiknya ya. Makanya ada orang yang fisiknya lemah, sakit-sakitan, dia bisa bangun loh walaupun dia seharian kerja, tapi kalau udah bangun tengah malam gampang aja. Hatinya. Siapapun dari kita punya problem bangun tengah malam tuh tahajud, maka jangan-jangan mesin kita udah berkarat yang menggerakkan tune up tenaga ibadah kita. Pagi hari saja di bulan Ramadan terkumpul keberkahan, apalagi kalau 30 hari, Masya Allah. Apalagi kalau 30 hari. Maka Ramadan itu bulan mengumpulkan pundi-pundi keberkahan. Bulan untuk membuat kita merasakan problematika yang selama ini kita hadapi itu selesai dengan Allah sendiri yang menyelesaikannya. Maka ketika urusan teknis tidak bisa menyelesaikan masalah kita, belajarlah dari Nabi Musa yang melakukan sesuatu di luar nalar hanya untuk mendatangkan pertolongan Allah. Rumah tangga saya udah susah banget Ustaz, keluarga saya udah, anak saya begini. Maka belajarlah dari Musa, saya udah ke psikolog berkali-kali begini. Saya udah berkali-kali. Maka ketika secara teknis sudah susah diperbaiki,
Maka belajarlah Nabi Musa yang ketika sudah mentok, dia berada di depannya Laut Merah. Kalau dia pakai nalarnya bakal mati, dikejar mundur, dikejar Firaun, nyemplung mati. Maka hanya perintah Allah yang dilakukan. Apa kata Allah? Lemparkan. Ya sudah, Allah nyuruh lempar, logikanya nggak ada. Makanya kalau ada yang bilang gini, gimana Ustadz cara memperbaiki pasangan saya atau memperbaiki anak saya yang bermasalah? Solusinya misalnya perbanyak sholat tahajud. Apa hubungannya anak saya itu komunikasinya jelek sama saya? Hubungannya tentu ada. Allah menyelesaikan itu semua. Ya, taiblah, itu mungkin diantara materi kita hari ini. Mudah-mudahan Ramadan yang 5 hari lagi atau 4 hari lagi bisa memberikan manfaat buat kita. Mudah-mudahan ini bulan yang kita semangat untuk melakukan perbaikan diri. Dan insya Allah ya, saya nggak tahu nih Ramadan kita off dulu kajian kita. Tetap ada ya? Berarti nggak ada makan-makannya aja ya? Buka puasa ya? Oh, menjelang buka puasa ya? Pekan ketiga ya, nanti saya kabarin waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu hadza fastaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Ustadz atas ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah Ustadz, jujur Ana sendiri juga banyak hal-hal yang memang baru Ana ketahui Ustadz ya. Salah satu masalah pintu keberkahan ya Ustadz yang bisa dimulai dari keluarga ya. Mungkin pertama mungkin yang memang umum layaknya sering kita lakukan adalah tidak tidur sampai syuruk ya Ustadz ya. Tapi ternyata banyak hal-hal lain juga yang memang bisa mendapat keberkahan. Salah satunya adalah makan bersama keluarga. Ya mungkin dengan alasan kesibukan dan aktivitas kita mungkin jarang sekali mungkin bisa dilakukan secara rutin Ustadz. Mungkin yang mau Ana tanyakan Ustadz sambil menunggu teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditulis dalam bentuk kertas ya, nanti biar kami bisa membacanya. Mungkin dari Ana Ustadz, apakah ada tadi kan Ustadz kalau salah ada 4 ya Ustadz ya yang keberkahan, apakah ada cara-cara lain yang memang bisa kita ambil untuk mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga? Terus ciri-ciri apa Ustadz kalau misalnya keberkahan itu ternyata tidak ada dalam rumah tangga Ustadz, belum kita dapat? Apakah 4 itu wajib, dalam artinya sebaiknya kita lakukan semuanya itu, atau Ustadz cukup salah satunya aja yang bisa kita lakukan Ustadz? Ustadz. Iya, yang tadi saya sebutkan itu baru 4 ya, bukan berarti cuma 4. Sebab kalau diuraikan panjang. Sebab satu ayat saja surat Maryam ya, ayat 30, 31, 32 itu menjelaskan pintu-pintu keberkahan yang harus kita miliki. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa kan dalam kalimat yang Allah firmankan dalam surat Maryam mengatakan gini, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan hidupku berkah dimanapun aku berada. Jadi makhluk Allah yang hidupnya berkah dimanapun berada adalah Nabi, dan diantaranya Nabi Isa. Apa rahasianya Nabi Isa itu berkah? Wa awsani bis sholati waz zakati madumtu hayya. Allah wasiatkan aku untuk sholat dan zakat sepanjang hidup. Jadi pertama, jangan remehkan untuk menegakkan sholat, karena itu pintu keberkahan. Apapun yang kita lakukan, perbaiki kualitas sholat. Masalah rumah tangga bermula dari sholat yang berantakan. Silakan datangi pengadilan-pengadilan agama, hampir rata-rata suami istri bercerai ditanyakan sholatnya bermasalah. Makanya perbaiki sholat dulu. Karena kalaupun kita bercerai dalam konteksnya dengan pasangan, kalau sholat kita udah benar, maka kita termasuk orang yang selamat, karena memang Allah menjaga kita dari kerusakan, dari punya pasangan yang memang tidak menegakkan sholat. Jadi yang pertama,
perbaiki kualitas sholat. Yang kedua, wazakah, sedekah kita, infak kita itu fungsinya adalah mendatangkan keberkahan. Jadi di antara yang disebutkan para ulama yang menjauhkan dari bala dan musibah itu adalah sedekah. Kecelakaan tiba-tiba terhindar itu biasanya karena sedekah. Banyak cerita-cerita hal ini. Ada cerita orang yang rumahnya nggak kebakaran, padahal rumah kebakaran. Kenapa? Karena sedekah. Sedekah dijaga itu. Kemudian dalam ayat lanjutannya, pintu-pintu keberkahan itu adalah disebutkan di ayat 32-nya, wa barrom biwalidati, dan aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Jadi ngasih uang ke orang tua itu pintu berkah gitu. Jangan berpikir bahwa mamah nih jadi beban. Salah, itu aset keluarga, aset hidup. Kalau boleh ya kita minta supaya kalau bisa orang tua kita tinggal sama kita. Tapi enak banget saudara saya nggak ngurusin, bodoh amat. Kalau saya itu di keluarga saya prinsipnya adalah berlomba-lomba nyenengin hati orang tua. Misalnya saya suatu hari tahu-tahu mak saya bilang, mas saya, Ben, nanti mak bulan April mau umroh ya. Saya langsung mikir, padahal saya itu lagi nggak ada uang tuh. Tapi saya itu nggak pernah nolak kalau orang tua minta. Jadi gini, siapapun kalau orang tua kita minta sesuatu yang tidak bermaksiat, terima. Walaupun kita nggak mampu, terus jadikanlah permintaan orang tua ini proposal ke Allah. Ya Allah, mak saya pengen banget supaya begini, saya nggak punya. Cara Allah mendatangkan itu dengan cara gitu. Jadi jangan pernah tolak permintaan orang tua yang baik-baik. Jangan pernah rugi. Karena orang tua itu adalah cara Allah mendatangkan kebaikan. Maka ketika orang tua saya bilang, mau pengen banget kok bisa rumah kamu agak gedean lagi gitu. Saya kan gak ada uang ya. Saya minta ya Allah, mas saya itu pengen punya rumah yang agak luas gitu aja. Kan saya gak punya, ya minta aja. Kita ini banyak apa sih mah ada aja gitu. Udah tahu kerja PNS kayak gini gak bisa kecuali korupsi gitu. Jadi kita ini jadi ketika orang tua ngomong dibantah nggak dapet ente kebaikan. Terima aja gitu. Ya gaji cuma sekian, minta ada-ada aja. Minta haji gimana cara haji? Nggak ada, kabul. Allah kabulin kalau kita bilang insya Allah. Saya tuh demi Allah, kalau untuk hilang apa? Insya Allah. Walaupun udah mati, gua nggak tahu dari mana nih. Gitu. Berbuat baik sama orang tua tuh salah satu. Nah, di keluarga saya itu adik kakak itu selalu gini, diam waktu masih bilang umroh itu, tahu apa? Emang minta sama kamu itu udah dibiayain sama adik kamu. Ya, saya kalah lagi. Saya bilang sama teman-teman saya, kamu tuh gitu ya diam-diam umroh gitu. Akhirnya saya mau kalah gitu ya. Saya ada rezeki saya hajiin mas saya. Bodoh amat duluan gitu. Gitu pas gitu, ya udah mantar saya hajiin aja gitu. Jadi selalu ada gitu, dan orang yang memuliakan orang tua berkah. Jadi orang tua minta apapun yang selama nggak maksiat, walaupun tapi mintanya aneh-aneh. Selama nggak maksiat penuhin aja gitu. Pengen jalan-jalan ke ini gitu ya, pengen jalan, gak apa-apa kan, gak maksiat, ini menyenangkan hati. Gini ya, kata Nabi kan gitu, ayul a'mal afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama Rasulullah? Kata Rasulullah, amalan paling utama itu adalah tudkhilu sururu fi qalbi muslim, memberikan kesenangan kepada hati orang yang muslim. Ini hadisnya secara umum menyenangkan hati orang lain. Kan dalam hadisnya Nabi gini, aku menemani seseorang menemani saudaranya dalam rangka keperluannya dalam satu hari, lebih aku sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Itu orang lain loh. Orang lain kita temenin selama satu hari untuk keperluan dia. Bro mau kemana nih? Iya nih betin mau ke Bandung ada teman. Ya udah gue temenin deh, jadi ngobrol deh. Pakai mobil gue aja. Serius nih, ya udah nggak apa-apa gitu. Enak gitu ngobrol. Dia nggak ada kepentingan, nemenin aja. Kata Nabi, gara-gara itu temannya bahagia. Terima kasih bro ya gue ditemenin gitu sebagainya. Itu pahalanya lebih besar daripada itikaf Masjid Nabawi sebulan. Ente itikaf Masjid Nabawi udah pernah sebulan? Nggak ada kan? Ini lebih baik gitu-gitu. Itu sama orang lain. Ya.
Ini sama emak sendiri, sama bapak sendiri. Jadi jangan remehkan kalau ibu kita minta, temenin mama dong, ngapain? Beli bedak. Ya elah beli bedak doang. Saya tuh sampai ada orang gini, saya kan kerjaan saya nemenin emak saya beli bedak. Itu kalau saya ke pasar beli bedak, ketemu jamaah, Ustadz, beli bedak. Itu orang nggak mikir, Ustadz beli bedak, bodoh amat. Orang emak saya beli gitu. Jadi saya kadang nungguin ya bedak emak saya gitu. Yang mana mak gitu tuh, nggak bayar, selesai. Habis itu jalan gitu, sekedar makan bareng. Kerjaan saya itu kalau lagi ini adalah nemenin emak saya. Bahkan saya cuman ngajak nonton film gitu, berdua. Emak saya itu pertama kali nonton film bikin dia nangis terus itu nonton Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gitu. Saya nonton berdua. Istri saya juga udah tahu saya berduaan sama emak saya. Cuman itu aja gitu. Jadi satu yang harus kita pahami adalah menyenangkan hati orang lain aja itu pahala terbaik, apalagi orang tua gitu loh. Bagi orang tua, makanya itu pintu berkah tuh di situ. Ini kalau kita bahas bakal panjang, tapi itu banyak. Wabarrom bi walidati. Kemudian walam yaja'ani jabbarun saqiya, dan Allah tidak menjadikan aku sombong dan bercelaka. Maka pintu keberkahan berikutnya jangan sombong. Tawaduklah, kita lebih kaya nggak usah pamer, punya Rubicon nggak usah pamerin, ya kecuali ajak-ajak, ya udah, punya pesawat jet pribadi nggak, ya ajak, bukan untuk pamer, ajak aja orang, nyenengin, bukan untuk sombong. Yang kemudian jangan berbuat celaka. Dicabutnya pintu keberkahan itu adalah orang-orang yang usil sama orang lain, ngeprank, bikin kaget, banyak. Makanya orang-orang menjaga keamanan, kedamaian itu bentuk keberkahan. Inilah kenapa para ulama bilang orang-orang yang bertugas jadi security kalau niat karena Allah itu hidupnya berkah, karena dia menjaga keamanan. Dan itu adalah yang disebutkan dalam ayat ini adalah dia menjaga lawan dari celaka dan menjaga keamanan. Jadi security itu kalau niatnya, jadi antum yang tugasnya misalnya sebuah event ada tablik akbar, kemudian disuruh jaga ulama atau jaga itu niatnya adalah nyari berkahnya. Saya jaga nih, jaga ulama bukan jaga gereja gitu, jaga ulama. Ya, niatnya karena itu. Ini jaga ulama, jaga ininya, jaga supaya nggak ada kerusuhan, itu berkah. Itu baru banyak. Jadi kalau ditanya pintu-pintunya banyak. Baca Quran apalagi, karena Allah katakan inna azana fi lailati mubarakan. Baca Quran tuh pintu berkah. Coba lihat deh surah Ad-Dukhan ayat 2 dan 3. Kata para ulama gini, sejatinya setiap malam itu biasa saja, gak ada yang istimewa kecuali malam diturunkannya Al-Quran. Gara-gara diturunkan Al-Quran, malam itu jadi istimewa. Demikian juga semua keluarga tuh biasa aja, nggak ada yang istimewa kecuali keluarga dalamnya ada Al-Quran yang dibacakan, yang dihafal, dipraktekkan. Maka yang membuat istimewa sebuah keluarga itu adalah bukan karena dia adalah follower yang lebih banyak, bukan karena dia kaya, tapi gila anaknya penghafal Quran, masya Allah hebat banget ya, bapak ibunya itu ngaji, ada baca Quran lah yang buat istimewa gitu. Jadi bukan yang lain. Itu rumusnya, kalau pengen berkah harus ada di keluarga itu yang semangat Quran. Bikin program ya, satu keluarga one family one hafiz. Saya lagi buat program ini di kampung kami, kampung sahabat. Satu keluarga minimal ada satu hafiz. Hari ini kami ada festival, mengundang teman-teman jika mau hadir. Jadi kayak saya membina satu kampung yang di rumah. Jadi kami punya tagline soleh bareng-bareng tuh hebat. Jadi kita mendidik juga anak tetangga, dan hari ini kita bikin festival, semua warga terlibat. Mulai kita bikin festival gerobakan, jadi semua menu makanan kita kumpulin, warga makan gratis. Nanti sore dialog bareng Wisnu dan Rizal Armada. Kemudian ada King Faisal Jim, penghafal Quran yang hafiz, umur 4 tahun nih, insya Allah hadir. Sama pelatihan teknik menjinakkan ular nanti. Ya, saya nggak tahu apakah sama dengan menjinakkan wanita, nggak tahu, tapi jelas. Tapi ada nanti pelatihan. Nanti juga ada ya pementasan,
hadroh palang pintu, ya acara khas warga yang ngumpul bareng sebelum Ramadan tahun depan. Yang mau hadir silahkan di Taman Bambu di rumah kami. Baik, ya seperti itu, akhi. Jadi kalau ditanya pintu-pintu berapa, bahkan main hujan aja berkah. Antum kalau ada hujan, ajak istri main. Tapi nggak usah muter-muter tiang listrik, bukan. Karena hujan itu salah satu pintu keberkahan. Innan anzalna fima in mubarakan, sesungguhnya kami turunkan dari langit air hujan yang diberkahi. Suatu hari Anas bin Malik berjalan sama Nabi. Lagi jalan nih sama Nabi, tiba-tiba hujan turun. Anas menepi. Beda sama Nabi. Nabi malah gini, set basahin, set mandi. Kemudian bertanyalah Anas, lima sunata hada. Wahai Nabi, kenapa lakukan itu? Aneh, malah main hujan-hujanan. Li'annahu hadithu ahdi birobi ta'ala. Karena hujan ini baru turun dari langit, aku berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu justru para ulama salafus saleh menganjurkan mandi hujan. Ya, mandi hujan. Tapi yang dibolehkan hujan lebat. Karena kalau hujan yang gerimis itu jadi penyakit, karena virus-virus udara tidak dijatuhkan sempurna ke dalam tanah. Tapi hujan lebat sampai jatuh semuanya. Jadi kalaupun mau hujan, bahasa mandi hujan adalah hujan lebat, yang kedua nggak ada petir, ya nggak bakal jadi the flash juga, malah jadi hangus gitu ya. Banyak lagi pintu-pintu keberkahan, termasuk lokasi rumah. Islam itu tidak mengenal yang nama feng shui, tapi rumah itu menjadi salah satu isyarat berkah, itu tergantung cirinya. Makanya doanya Nabi Nuh apa? Pada saat dia terombang-ambing, dia kan gak doa gini, ya Allah carikan tempat tinggal strategis buat buka usaha bisnis, nggak gitu kan? Doa Nabi Nuh apa? Robbi anzilni munzalan mubarakan, itu yang doanya Ustadz Luqman itu. Ya Allah, berikanlah kami tempat yang munzalan, tempat yang diberkahi. Jadi Nabi Nuh itu doanya itu bukan yang penting strategis, deket akses jalan tol, kepleset nyampe Jakarta, nggak gitu. Yang didoain adalah jadikanlah tempat yang diberkahi. Ciri tempat yang diberkahi itu ada banyak tuh. Satu, dekat dengan masjid. 40 rumah depan masjid, 40 rumah samping kanan, 40 rumah samping kiri belakang masjid itu dinaungi oleh malaikat. Yang terbaik, yang paling nempel. Makanya dulu ini Ka'bah, orang yang paling utama zaman dulu adalah yang lingkaran satu di sini nih. Yang keluarga yang paling dimuliakan tuh. Jadi apa ibaratnya, yang kalau kita kan rumah paling mahal tuh huk, oh ini enggak, yang melingkar dekat. Lapisan 2 paling mahal gitu. Makanya rumahnya Nabi di sampingnya persis Masjid Nabawi, nempel kamarnya Nabi Aisyah. Kalau pengen rumah berkah, yang nempel sama masjid. Minimal jangan jauh-jauh banget. Dan rumah yang paling buruk yang nempel dengan mall. Hadisnya jelas, khairul biqai al-masajid wa syarrul biqai al-aswaq. Sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah mall atau pasar. Mall atau pasar bukan dilarang untuk kita kunjungi, tapi kalau jadi tempat tinggal jangan. Karena Imam Nawawi mengatakan di tempat di mana mall atau pasar biasanya manusia dilatih untuk konsumtif, lebih banyak di ahlul butun, ahli perut. Dan itu yang kita hindari. Makanya kalau mau berkah, cari tempat dekat dengan masjid. Itu diantara cirinya. Nempel masjid. Makanya Nabi Ibrahim itu kan doanya gimana? Robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan anak-anakku negeri yang tandus, tak ada tanam-tanaman, tapi dekat dengan rumahmu yang dimuliakan, alias dekat Ka'bah. Waktu Ibrahim nyari tempat tinggal buat Hajar dan Ismail, itu kan lihat, bayangin tempat tinggalnya kok secara manusiawi kok tandus, nggak ada tanam-tanaman. Perempuan mana mau gitu tinggal di situ? Tapi Ibrahim punya alasan, asa dekat dengan rumahmu Ka'bah. Makanya kalau mencari tempat yang bagus itu yang dekat dengan masjid. Kalau nggak ada gimana Ustadz? Bikin masjid. Kita usahain. Misalnya, makanya nih kalau datang ke mau bikin nyari rumah,
ke developer atau apartemen, pertanyaan pertama karena kita seorang muslim nyari berkah gini, jangan nanya, nih security-nya gimana atau ada tamannya enggak, ada larinya, bukan. Pertanyaan kita harus lagi nih, mohon Pak, masjidnya di mana ya? Itu aja dulu. Kalau dia bilang insya Allah kami akan bikin masjid sini 30 tahun lagi Pak. Wah keburu mati saya, enggak. Kecuali dia bilang gini, ada kami bikin fasum, belum ada sih dananya, tapi kami wakafkan, berikan ke masyarakat. Nah itu boleh tuh, tertantang gitu. Berapa Pak? 1000 meter, jadiin. Udah nggak apa beli, udah kita dapat pahalanya double. Karena kita yang bangun masjid itu seperti Ibrahim meninggikan Ka'bah gitu. Jadi gitu, mendingan udah ambil aja, cari dan biarin. Ya, jadi kita pahalanya double, yaitu selain tempat berkah, masjidnya kita yang mendirikan gitu. Seperti itu ya. Apalagi banyak. Jadi kalau tanya pintu keberkahan itu banyak. Nah Ramadan itu pokoknya semua amal soleh itu berkah. Allah alam sama.